Aksi unjuk rasa kembali lagi dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Air Joman, terkait jalan rusak yang tak kunjung dapat perhatian dari pemerintah. Unjuk rasa juga dimulai dari Simpang Butong Air Joman menuju kantor DPRD Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Makanya kami diintervensi. Sudah ada intervensi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan gerakan kami ini. Maka dapat kita lihat mana bukti intervensi itu. Jumat kemarin, seminggu yang lalu, kita banyak kumpul di Simpang Butong. Inilah membuktikan bahwa intervensi itu telah terjadi terhadap kami sebagai penyuara aspirasi masyarakat ini. Doakan kami, keselamatan kami, tinggi sampai pulang berlanjut sehingga perjuangan ini berhasil. Masyarakat kepada kolon. Hidup masyarakat, hidup polisi yang telah mengawal kami. Kita semua hidup. Dalam aksinya, warga masyarakat dan yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Air Joman menyerukan tentang perbaikan jalan yang sampai saat ini belum ada titik terang kapan pembangunan atau pengaspalannya dilaksanakan. Zulkifli Matondang dalam aksinya menyerukan dengan lantangnya supaya pemerintah memperhatikan aspirasi yang sudah berkali-kali disampaikan hingga berlanjut berjilid-jilid, dan aksi kali ini adalah aksi yang kelima kalinya. Lebih lanjut meminta kepada instansi terkait supaya bisa menjembatani aspirasi masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi atau provinsi, dan beliau juga menyampaikan agar Pemkab Asahan tidak melakukan pembodohan-pembodohan dan janji-janji palsu kepada masyarakat Air Joman, tegas Zulkifli Matondang. Ketua rakyat, kita berikan. Ini adalah wakil rakyat. Wakil rakyat. Contoh saya buktikan hari ini. Kenapa ini biru? Tahu? 2006 saya pakai seragam biru untuk kecamatan membesarkan Demokrat. 2009, salah satu sahabat kita meminta untuk beralih warna bersama di PAN. Maka saya ingatkan kepada saudara kita bahwasanya saya mau jadi ketua rakyat, mewakilkan saudara kemari dikarenakan pertama berjuang sambil berdakwah, itu dasarnya. Maka saya mau bahwasanya hari ini ketua rakyat datang hari ini menuntut, menyampaikan, mengingatkan kepada wakil rakyat kita di Kabupaten Asahan ini supaya sadar, supaya sadar bahwa saya kita kembali menyampaikan selaku ketua rakyat, jarang dipakai bahasa ini, selalu dipasang mewakili masyarakat. Jarang dipakai. Kita pakai bahasa hari ini adalah ketua rakyat. Mau tidak percaya atau tidak, buktikan dengan plat itu tulisannya wakil rakyat. Hidup ketua rakyat. Kami akan kembali. Tidak ada untung, tidak ada intervensi, tidak ada yang melukai. Kami akan kembali dengan kesadaran sendiri karena kita memiliki Sumpah Pemuda Indonesia Raya. Bahwa kita harus tetap bersama, bersatu untuk melaksanakan, mengawal tentang peraturan undang-undang yang ada di negara kita. Hidup ketua rakyat. Terdiri dengan sendirinya atas ketua-ketua. Di dalam aliansi ini terdiri dari ketua-ketua yang paling kecil, mohon maafnya, ketua BDAC. Jadi jangan pada remeh. Hari ini kita bagaimana jangan terlena seperti yang sudah berlalu. Ini untuk menyadarkan kita harus bangkit karena kita punya Sumpah Pemuda, bahasa yang sama, negara yang sama. Hidup ketua rakyat. Hari ini menyampaikan kepada saudara-saudara semua yang namanya aksi, yang namanya demo, tentunya mulai untuk hadir di sini untuk tujuan masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam pintu rumah rakyat untuk menyampaikan sesuatu hal, untuk menyampaikan kepada wakil rakyat kita di Kabupaten Asahan itu. Jangan pula dianggap bahwasanya kita kemarin karena ditunggangi karena sesuatu dan hal-hal tidak. Saudara-saudaraku sebagai sampel,
bukan musuh kita. Saudara-saudaraku selaku pengaman, Bapak dan polisi kita bukan musuh kita. Kami minta dihadirkan kembali atau masukkan ke dalam untuk menyampaikan diskusi kita bahwasanya banyak hal yang harus kita sampaikan. Tapi yang harus kita sampaikan, kita lanjutkan, kita mintakan kepada sahabat-sahabat aliansi kita untuk menyampaikan yang harus disampaikan. Terima kasih. Hidup Ketua Rakyat! Tiara Aritonang, mewakili kaum ibu yang juga dari Aliansi Masyarakat Air Joman, yang sebelumnya menyampaikan rasa hormatnya kepada para anggota DPRD Asahan, dan juga berterima kasih kepada pihak TNI dan kepolisian, Satpol PP yang mengawal aksi unjuk rasa, dan seluruh instansi pemerintah yang terkait dalam tuntutan aksi penyampaian aspirasi. Secara khusus Tiara Aritonang juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh aliansi masyarakat Air Joman, yang sudah ikut serta ambil bagian dalam menyampaikan aspirasi kita, yang hingga detik ini belum ada tanggapan positif dari pemerintah, tuturnya. Untuk rekan-rekan pers, media televisi, cetak dan online, saya bangga adanya peran media yang bisa menyuarakan kebenaran kepada publik melalui pemberitaan publikasi, sehingga saya pribadi sebagai generasi muda akan merasa malu bila tidak berjuang bersama untuk bangsa dan negara Indonesia ini, khususnya kepada masyarakat Air Joman, agar ada atensi khusus dari pihak penyelenggara pemerintah untuk segera memperbaiki jalan rusak Air Joman tersebut, ujar Tiara Aritonang dengan penuh harap. Pada kesempatan itu juga menyampaikan pada anggota DPRD Kabupaten Asahan, agar mendengarkan keluhan masyarakat Air Joman, yang sudah bertahun-tahun harus menikmati jalan yang tidak layak untuk dilalui. Ketika diteriknya matahari masyarakat harus melalui jalan tersebut dengan dipenuh hujan debu. Ketika musim hujan masyarakat juga harus melalui jalan tersebut dengan banyaknya lobang. Layaknya seperti kubangan kerbau, tuturnya. Penyelenggara jalan wajib mempertahankan kelaikan fungsi jalan agar dapat mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. Untuk mempertahankan kelaikan fungsi jalan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan perbaikan apabila ada kerusakan jalan, seperti bunyi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 24 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jelasnya. Lanjut Tiara Aritonang, mengacu pada ketentuan pidana sesuai dengan bunyi undang-undang juga ada, apabila kami masyarakat dirugikan apalagi dengan terjadinya kecelakaan. Namun hal tersebut kami tidak inginkan Bapak Ibu Dewan, karena masyarakat awam yang tidak mengerti hukum. Namun kami tidak mengharapkan ada kecelakaan yang terjadi di sana, apalagi sampai memakan korban. Tolong dengarkan aspirasi kami ini, dan tolong bantu kami untuk menyampaikan ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat bila penting, agar jalan tersebut bisa secepat mungkin dapat diaspal. Semoga aspirasi kami dapat terrealisasi dengan cepat. Kalau tidak, kita harus tetap semangat rekan-rekan juang. Hidup ini tidak lepas dari namanya perjuangan. Jangan menyerah rekan-rekan. Ayo kita rapatkan barisan. Kerahkan kekuatan bersama yang lebih besar lagi, untuk menunjukkan bahwa marwah aliansi masyarakat Air Joman masih ada, dan masih layak diperhitungkan. Pungkas Tiara Aritonang. Selamat siang dan salam kebangsaan Indonesia Raya. Merdeka! 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 Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Kabupaten Asahan. Begitu juga dengan Bapak Ibu dari pihak TNI dan kepolisian, Satpol PP yang mengawal aksi ini, dan seluruh instansi pemerintah yang terkait dalam tuntutan aksi kami ini. Secara khusus, saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Aliansi Air Joman yang sudah ikut ambil dalam menyampaikan aspirasi kita, dan hingga detik ini belum ada tanggapan yang positif dari pemerintah. Untuk rekan-rekan pers media, cetak dan online, saya bangga adanya peran media yang bisa menyuarakan kebenaran kepada publik melalui pemberitaan, sehingga saya pribadi sebagai generasi muda dan akan merasa malu bila tidak
debu. Ketika musim hujan, masyarakat juga harus melalui dengan banyaknya buangan air seperti buangan kerbau. Bapak Ibu anggota dewan yang kami hormati, bukankah penyelenggara jalan wajib mempertahankan kelayakan fungsi jalan agar dapat mendukung pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang umum selamat dan tertib? Untuk mempertahankan kelayakan fungsi jalan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan perbaikan apabila ada kerusakan jalan. Setuju kawan-kawan? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 24 ayat 1, undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Mohon agar menjalankan undang-undang tersebut. Jika belum dilakukan perbaikan jalan, namun berniat untuk diperbaiki, maka penyelenggara jalan tetap wajib memberi tanda atau lampu yang pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, jika tak segera diperbaiki atau memberi tanda yang dimaksud, pemerintah atau penyelenggara jalan bisa kena sanksi hukuman pidana atau kurungan. Setuju kan? Joget terbang pula itu bupati. Namun kami tidak mengharapkan ada kecelakaan terjadi di sana, apalagi sampai memakan korban. Untuk itu, bantu kami Bapak Ibu anggota dewan, tolong tenangkan aspirasi kami. Setuju kawan-kawan? Dan tolong bantu kami untuk menyampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat tidak penting agar jalan tersebut bisa secepat mungkin untuk diaspal. Semoga aspirasi ini dapat terrealisasi. Kalau tidak, kita harus tetap semangat berkata juang. Hidup ini tidak lepas dari namanya perjuangan. Jangan menyerah dengan aliansi perjuangan. Ayo kita dapatkan barisan, gerakan kekuatan bersama untuk menunjukkan bahwa maruah aliansi masyarakat perjuangan masih ada dan akan tetap diperjuangkan demi jalan Pasar 11 Air Joman. Pada kesempatan yang sama, Ali Usman Sitorus juga meminta anggota DPRD Asahan untuk datang menemui para demonstran yang sudah cukup lama berdiri di depan kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya atas nama Aliansi Masyarakat Air Joman. Dan jika DPRD Asahan tidak menemui kami di sini, maka jangan salahkan jika kami bertindak anarkis, ujarnya. Ayo kawan-kawan, kita hari ini minta DPRD, kami Pak kalau ada Komisi C, kami minta dapil kami Pak, karena dapil kami yang banyak bongaknya. Kami minta di Komisi C itu dapil kami gak sebutkan siapa di dapil kami di Komisi C. Kalau nggak bisa dia duduk buang keluar. Ya, seharusnya dia mewakili kami. Jangan katakan kita itu dalam provinsi. Itu DPR bodoh. Dia punya hak. Ketika adu argumen terjadi, pada saat itu tak terbendung lagi kejadian dorong-dorongan dari pelaku aksi demonstrasi dengan pihak petugas keamanan yang sudah berjaga-jaga di kantor DPRD Asahan. Namun tidak sampai mengakibatkan kerusuhan yang fatal, apalagi sampai mengakibatkan tindakan anarkis. Tolong! Jalan kami hancur! Mana tuh Pak DPR? Keluarnya, baca emennya. Di sela-sela gejolak yang terjadi saat penyampaian aspirasi, Deddy Siregar juga menyampaikan orasinya kepada anggota DPRD Asahan, agar memberi ruang untuk dapat duduk bersama dengan anggota DPRD Asahan, guna membahas permasalahan pembangunan jalan tersebut, yang luput dari perhatian pemerintah hingga tak kunjung dilaksanakan pengaspalan. Nah, 45 ya jumlahnya ya. Sekarang ya. Kita tunggu di sini teman-teman ya. Kita tunggu di sini. Kita mau lihat keberanian DPR kita. Beranilah mereka
Jangan tidur waktu sedang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sedang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sedang soal rakyat. Beberapa anggota DPRD Asahan mengajak perwakilan dari aliansi masyarakat untuk duduk bersama di ruangan Komisi C, guna membicarakan hal-hal yang akan dirembukkan perihal jalan rusak tersebut. Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita Indonews melaporkan, BMT Manalu.